Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai personalized learning. Personalized learning bukanlah tren yang sepenuhnya baru dalam pendidikan dan juga pembelajaran. Konsep yang menyesuaikan program-program pendidikan dan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesukaan individu ini telah ada beberapa lama sebelumnya. Namun demikian, konsep ini menjadi dominan sejak dalam dekade pertama abad ke-21, khususnya di Inggris. Di sini, personalized learning telah sangat dipromosikan sebagai sebuah solusi dan bukan hanya bagi isu-isu pendidikan yang ada, tetapi juga bagi banyak tantangan ekonomi dan juga tantangan sosial. Namun demikian, untuk menentukan apakah sungguh dapat menjawab banyak masalah dalam pendidikan tradisional, masalah konsep pengajaran, dan juga lingkungan pembelajaran, perlulah untuk memahami apa itu personalized learning. Personalized learning mengacu kepada penyesuaian kurikulum, gaya pengajaran, dan lingkungan belajar dengan kebutuhan dan kerinduan dari masing-masing individu. Ini sangat mirip dengan apa yang disebut sebagai individualisasi yang juga berusaha menyesuaikan gaya, lingkungan, dan derap langkah belajar dengan kebutuhan-kebutuhan setiap individunya. Namun demikian, tidak sama dengan individualisasi, personalisasi menawarkan kepada pelajar lebih banyak kebebasan dalam artian bahan pelajaran, di mana mereka belajar dan bagaimana cara mempelajarinya. Jelas, ini memerlukan suatu pemahaman yang lengkap sebelumnya mengenai pengetahuan, pengalaman, dan minat individu-individu yang mau belajar. Ada 3 keuntungan dari personalized learning. Yang pertama, lebih banyak akan bahan belajar, tempat, dan gaya belajar. Ada target-target tertentu yang perlu dipenuhi, tetapi jika dibandingkan dengan pembelajaran tradisional, personalized learning memberikan lebih banyak pilihan ketika tiba pada hal-hal yang menyangkut bahan pelajaran, gaya, dan tempat belajar, untuk menyebut beberapa saja di antaranya. Yang kedua, derap langkah atau kecepatan langkah belajar dengan kebutuhan pembelajar. Sebagai hasilnya, setiap pembelajar dapat berkembang maju sesuai dengan keadaan mereka. Pelajar yang lebih bertalenta akan lebih cepat maju. Sementara, mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan tertentu akan mendapatkan kemampuan untuk menggunakan lebih banyak waktu dalam menguasai atau memahami konsep-konsep yang diajar. Dan yang ketiga, pengalaman yang lebih menyenangkan bagi para pengajar dan pelajar. Penelitian telah memperlihatkan bahwa personalized learning itu lebih menyenangkan baik pendidik maupun peserta didik. Personalized learning juga lebih banyak mendorong interaksi anak didik dan pendidik secara individu maupun kelompok. Personalized learning diterima baik oleh pembelajar dewasa yang cenderung lebih independen, otonom, dan goal-centered. Kelemahan personalized learning. Adapun kelemahan dari personalized learning bagi kebanyakan para pendidik. Agar mampu memberikan personalized learning, pengajar perlu menyesuaikan pendekatan mereka, derap langkah, dan
gaya belajar dengan anak didik secara individu dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Juga personalized learning secara khas meliputi penggunaan teknologi yang dapat mendatangkan masalah dalam beberapa situasi. Baik, sekian pengajaran tentang personalized learning. Kiranya pembelajaran ini dapat membantu rekan-rekan sekalian tentang memahami bagaimana penggunaan ataupun artian serta keuntungan dan juga kelemahan dari personalized learning. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah mau belajar tentang personalized learning melalui presentasi yang tadi boleh saya bawakan. Kiranya dapat memberkati rekan-rekan sekalian dan selamat pagi.